Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku tahu setan iblis Lucifer tidak menyukai kami live. Haleluya, haleluya. Saat ini saya akan memberi kesempatan kepada anak saya untuk bersaksi atas apa yang Bapa kerjakan dalam hidup kami ketika kami tadi ini beribadah. Bapa memperlihatkan bagaimana kami diperlakukan di alam roh oleh Bapa. Haleluya. Demikian juga beberapa hal Bapa singkapkan dalam penglihatan anak saya. Penglihatan ini adalah ya dan amin. Bapa sendiri yang singkapkan, Bapa sendiri yang bukakan. Terpuji-pujilah Engkau Bapakku yang agung dan mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom teman-teman, saudari-saudariku yang saya kasihi. Di sini saya mau bersaksi tentang penglihatan yang Bapak berikan kepada saya, yaitu Bapak memperlakukan kami seperti anak bayi. Jadi Bapak tuh seperti menggendong kami. Saya dan mama saya ada di sebelah sini, adik saya ada di sebelah sini. Terus Bapak gendong-gendong kami seperti ini. Habis itu saya melihat lagi bahwa adik saya, dia seperti bermain dengan Bapak. Jadi Bapak menggendong dia. Jadi adik saya di pundak Bapak. Jadi Bapak peluk dia langsung. Bapak gendong dia. Baru terus saya melihat roh saya itu memeluk Bapak seperti senang begitu. Seperti kayak Bapak itu kayak sudah Bapak saya di dunia begitu. Terus Bapak singkapkan juga tentang tim doa mami saya. Nah, di situ saya melihat mama saya seperti habis memberitahukan sesuatu kepada orang-orang, bahwa kayak memberitahukan bahwa akan ada perang begitu. Nah, habis itu mami saya kembali ke tempat semula dia. Terus saya melihat mami saya sama pasukan tim doanya sedang bersiap-siap seperti ingin mau perang begitu. Itu saja yang saya lihat, penglihatan yang Bapak singkapkan kepada saya. Terima kasih. Oh ya, sama tadi ada satu lagi saya lupa. Yang tadi saya melihat bahwa Bapak memperlihatkan kepada saya Ibu Fei itu dia menari-menari di hadapan Bapak. Wajahnya tuh seperti umur 17 tahun kalau tadi saya lihat, sama pakaiannya itu dari emas. Terus Bu Fei itu cantik sekali. Nah, terus Bu Fei memuji menyembah Bapak, menari-menari. Terus Bapak kayak melihat Bu Fei itu kayak senang begitu karena sudah memuji dia, menari di hadapannya. Itu saja yang saya mau bersaksi. Terima kasih. Ya, saudara-saudariku yang terkasih, maaf kami bersaksi ini secara pribadi kami itu tidak mengenal Ibu Fei, tapi kami menyaksikan apa yang kami lihat, karena apa yang dibukakan Bapak itu adalah kebenaran. Kami tidak mengarang-mengarang, karena alam roh itu Bapak sendiri yang singkapkan, penglihatan-penglihatan itu Bapak sendiri yang bukakan. Jadi siapapun kita ya harus mempercayai ketiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita tidak bisa memisahkan ketiga-tiganya. Kita tidak bisa hanya mempercayai pekerjaan Roh Kudus atau hanya cukup percaya Yesus tapi kurang memahami kuasa Allah Bapa. Tidak bisa seperti itu. Kita harus mempercayai ketiga-tiganya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena mereka adalah satu adanya.
Kami bersyukur kepada Bapa kalau sepanjang dalam pengenalan kami akan Bapa itu, Roh Bapa lah yang menuntun kami, membawa kami mengenal lebih jauh akan pekerjaan supranaturalnya Bapa di dalam penglihatan-penglihatan, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Bapa sudah kerjakan. Terlalu banyak kesaksian-kesaksian saudara-saudariku yang ingin saya mau sampaikan. Kemarin malam itu saya bersama tim saya juga kami berdoa ya. Jadi kami berdoa itu menaikkan topik-topik doa kami secara bergiliran ya. Nah, ketika giliran saya biasanya mendoakan orang-orang sakit, siapapun itu, saya yang tidak mengenalnya, saya mendoakan. Saya dikasih penglihatan ya. Posisi saya ada di Papua Barat, Manokwari. Kemudian Bapak buka penglihatan kepada saya. Ada seorang ibu yang dia mengalami sakit kanker, dan dia ada 2 perempuan ya yang dirawat di rumah sakit. Padahal saya posisinya ada di Manokwari, tapi rohnya, karena dia di dalam posisi yang kritis ya, rohnya itu menjerit-jerit, dia seperti mencari keselamatan seperti itu ya, mencari pertolongan begitu. Kemudian di alam roh itu dia bertemu dengan saya, dan dia seperti meminta bantuan kepada saya. Ibu ini adalah dia itu mengalami sakit kanker seperti itu. Kemudian yang satu lagi itu ibu ini di rumah sakit Adam Malik di Medan. Yang satu lagi seorang gadis, dia mengalami kanker payudara. Demikian juga dia dalam kondisi koma gitu ya, di rumah sakit Metodis. Dia di rumah sakit Metodis. Kemudian ada satu adik lagi, dia mengalami sakit tumor di kepalanya itu. Nah, adik ini sakit karena tumbal dari orang tuanya yang suka pergi ke dukun ya. Jadi jangan bermain-main dengan kuasa perdukunan ya, karena ketika engkau tidak sanggup untuk memenuhi biasanya ada perjanjian antara dukun dan orang yang memakai jasanya ya. Jadi tumbal ya, anak ini jadinya tumbal seperti itu. Nah, puji Tuhan ya, saya memohon kemurahan Bapa. Saya memohon kemurahan Bapa untuk melawat mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Dan Bapa perintahkan mereka, ceritakanlah apa yang engkau alami di alam roh. Perjumpaan antara engkau dan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjamah mereka, memulihkan mereka. Saya percaya siapapun dia, saya tidak mengenal dia, tetapi dia mengatakan namanya kepada saya yang di rumah sakit Metodis itu. Dia bernama Agustina, dan ada lagi yang bernama Indri. Dia juga adalah seorang yang masih muda. Dia hendak mengakhiri hidupnya. Dia merasa dirinya hancur, dia merasa hidupnya tidak berharga sekali. Namun saya memohon di alam roh itu, Bapak selamatkan dia, tolong dia. Saya perkatakan di alam roh, jangan engkau mengakhiri hidupmu, karena itu adalah perbuatan setan iblis Lucifer. Dia menceritakan bagaimana kehancuran hidupnya, hidup bebas, seks bebas seperti itu. Hidupnya sudah hancur-hancuran. Tetapi saya katakan, mulai hari ini engkau diselamatkan oleh Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus. Janganlah engkau menyia-nyiakan hidup yang diberikan. Kembalilah kepada jalan kebenaran. Kembalilah hidup benar di hadapan Allah Bapa, saya perkatakan. Kemudian ada lagi roh yang seperti mencari-cari pertolongan. Bapak ini mengalami sakit paru-paru, namanya Bapak Abu Bakar. Saya perkatakan kepada dia di alam roh,
percayalah kepada Imam Mahdi yang engkau yakini, yang tidak lama lagi datang. Hanya dia yang mampu menyelamatkanmu. Percayalah kepada Imam Mahdi itu. Dialah penolongmu, dialah penyelamatmu. Malam ini juga engkau sembuh oleh karena jamahan lawatannya. Saya percaya kepada beberapa pribadi yang kami ketemu di alam roh itu, Bapa melawat mereka dan mereka pasti akan menceritakannya apa yang mereka alami. Dan penglihatan ini dari salah satu tim saya, dia membenarkan apa yang saya perkatakan ketika di dalam doa. Dia selesai kami berdoa, dia katakan, apa yang kau lihat itu, aku merasakan hadirat Allah itu, hadirat Bapa begitu kuat. Benarlah apa yang engkau lihat. Jadi setiap kali Bapa memberi penglihatan kepada saya di alam roh itu, Bapakku bukanlah Bapa pendusta. Bapakku adalah ya dan amin. Karena aku mengenal dia di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dialah Bapa Yahweh, Bapa Yesua HaMashiach Elohim. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menolong, menguatkanku. Jadi demikian saudara-saudariku, kesaksian saya dan anak saya. Saya sangat berharap lewat kesaksian ini masih ada jiwa yang bisa mengalami jamahan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kepada kita yang sudah dipersiapkan untuk masuk di medan perang, persiapkan dirimu, karena waktunya sudah akan menghadapi peperangan. Mungkin engkau bingung peperangan apa. Hidup ini bukan peperangan secara duniawi, tetapi hidup ini peperangan di alam roh. Engkau tidak bisa lagi bersantai-santai, tidak bisa lagi. Engkau tidak bisa lagi yang namanya hanya hidup oleh keinginanmu sendiri, maumu sendiri. Tidak bisa lagi. Karena segala sesuatunya akan tergenapi. Ya, anak saya akan melanjutkan sedikit untuk dia menyaksikan atas penglihatan yang Bapak bukakan kepadanya. Jadi Bapak barusan buka penglihatan kepada saya kalau Bapak tuh ini lagi mempersiapkan pasukannya untuk berperang, dan iblis juga sedang menyiapkan pasukannya untuk berperang. Ya, itu saja yang saya lihat. Terima kasih. Ya, jadi seperti itu, saudara-saudariku ya. Alam roh itu nyata juga, tapi hanya bisa disingkapkan lewat mata roh, ya. Tidak bisa dilihat. Kamu percaya dengan secara mata jasmani ini, tapi itu adalah hal yang terjadi di alam roh yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya saudara-saudariku tetap teguh, tetap kuat imanmu, jangan goyah, jangan lemah. Roh Kudus memberi kekuatan kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami akan menaikkan pujian sebagai rasa syukur kami, sebagai rasa cinta kami kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Dia sungguh memang teramat baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau
cinta Kau, kami mau memuji-Mu Allahku. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan daripada Allah Bapa senantiasa menyertai engkau kemanapun engkau melangkah. Pegang teguh perjanjian Bapa antara engkau dan Dia. Pegang teguh, jangan goyah, jangan lemah. Shalom, 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 shalom. Damai sejahtera Allah melimpahi engkau senantiasa. Amin, amin, amin.